Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sharing ini suatu tempat kerja ini ya. Ini lubang di atas itu. Nah, ini genteng ya. Genteng ini kecuramannya cukup tinggi ya, tidak cukup slok. Jadi susah kita nak naik ataupun kita nak panjat sampai ke ujung ke atas sana. Nah, seperti ini tempatnya. Nah, saya mau nyemen atau menambah simen nih yang di sini di lubang di atas bumbung V ini. Nah, ini kalau kita naik pakai kasut pun susah karena terlalu curam dia punya atap. Dan saya harus membawa tong dan keadaannya seperti ini, guys. Nah, coba tengok ke atas seperti ini. Di atas bumbung V di tingkat 2. Di tingkat 2 kalau sudah di atas nih termasuk di tingkat 3 ya seperti ini. Ini kalau tidak berani akan susah juga naik. Nah, kita nak bawa tong nih naik atas tong simen untuk nambah nih. Nah, bagaimana cara kita nak bawa nih? Gini kerja satu orang, tak ada kawan, jadi saya harus panjat sendiri, naik sendiri, bawa tong sendiri. Saya gunakan teknik dengan menarik seperti ini. Nah, saya ikat di bagian tepi ya. Saya tidak mau ikat di bagian tengah. Kalau di bagian tengah akan sangkut atau tersangkut di bagian atap ini bila kita tarik dari atas nanti. Sebab kalau kita panjat dari bawah bawa tong tak boleh. Sebab terlalu curam. Saya kedua tangan saya harus memegang genteng ini untuk bisa berjalan sampai ke atas. Dan tidak membawa tangga untuk maju ke atas. Saya gunakan kaki kita tak pakai kasut. Seperti ini caranya. Nah, saya harus memegang kedua tangan saya untuk keseimbangan agar tidak terjatuh atau terpeleset ataupun tergelincir ke bawahnya. Nah, ini cukup curam. Nah, saya gunakan tali ini saya baling di ke atas dulu. Baru saya tarik seperti ini. Nah, kalau di tepi ini tidak sangkut seperti ini saya tarik karena saya kerja sendiri, jadi agak susah untuk membuat kerja satu orang. Kita harus menggunakan teknik dan cara. Nah, kita akan menambah di bagian atas ini, di bagian bumbung ini yang simennya sudah lubang-lubang, sudah jatuh dan akibatnya bocor. Nah, seperti inilah kerja-kerja yang agak berbahaya. Jadi buat teman-teman yang kerja di bagian seperti ini ya, harus berhati-hati karena keselamatan yang perlu diutamakan. Dan kalau waktu panas ini lagi susah. Waktu panas ini gentengnya akan terasa panas juga. Nah, ini masa ini saya ambil pagi-pagi ya, saya tidak mau ambil waktu tengah hari karena nanti bila genteng ini sudah terlalu panas, saya pun tidak bisa memijak atau kaki saya tidak akan bisa memijak genteng ini karena panas sangat. Karena saya tidak memakai kasut ataupun sepatu ya, saya menggunakan kaki yang tidak ada alas dia. Sebab kalau kita pakai kasut takut saya tergelincir karena tidak bisa merasakan apakah pijakan saya ini akan kuat atau terpeleset. Nah, saya gunakan kaki kosong, kaki ayam lah. Jadi pagi-pagi mungkin tidak terlalu panas, jadi saya boleh pakai kaki ayam untuk naik ke sini. Nah, saya bisa menambah dulu. Sebenarnya ada cara lagi untuk kita bisa naik ke atas. Kita boleh membuka satu persatu atap nih. Untuk membuat jalan kita boleh memijak kayu reng dia atau kayu 1-2 dia untuk berjalan sampai ke atas. Tapi membuat banyak kerja karena atap yang seperti ini akan susah. Membuka atap seperti ini susah dibuka, bukan seperti biasa. Bila kita tarik dia, ini spesial atap sedikit. Kalau atap simen mungkin senang sedikit kita nak buka, atau atap yang biasa, yang model biasa tinggal meletakkan. Tapi ini ada penyangkut seperti ini, atap ini agak susah untuk kita membuka dan memasang dia. Jadi saya harus memilih untuk memakai cara lain. Dan yang bagus lagi kita bawa tangga yang panjang, kita boleh letakkan atau sandarkan di
bagian atap ini untuk bisa memanjat sampai ke atas bumbung yang paling atas. Tapi untuk membawa naik tangga yang panjang ke atas genting atau bumbung agak susah sedikit, memerlukan 2 atau 3 orang untuk menolong. Dan ini saya di atas hanya 1 orang, jadi saya harus tahu bagaimana kerja bisa berjalan dengan 1 orang bekerja. Nah, jadi buat teman-teman yang kerja di atas bumbung ini, pastikan keselamatan. Kita cek dulu kayu-kayu dia ada kereput ataupun sudah dimakan rayap atau anai-anai. Kalau kayu dia oke, tak reput, kita boleh panjat naik. Jangan tak tengok. Kalau tengok, kadang kalau rumah sudah lama, itu kayunya sudah dimakan anai-anai atau dimakan rayap, jadi kayunya akan hancur. Bila kita pijak di atas atap nih, boleh membuat semua akan terjatuh dengan atap-atap dengan orang sekali. Jadi harus berhati-hati untuk memanjat atau naik ke atas genting yang keadaan rumah yang sudah cukup lama atau sudah lama tidak dihuni. Walaupun dihuni, kalau aneh-aneh atau rayap tuh akan ada ya, setiap rumah itu ada. Jikalau di bawah dulu pada waktu development ataupun pembangunan rumah di bagian perumahan itu tidak dikasih obat anti rayap di tanah, jadi atau anti anai-anai, agar anai-anai itu tidak naik sampai ke atas. Kebanyakan untuk perumahan zaman sekarang ini, sebelum pembuatan memang di bagian tanah itu akan disiram dengan obat ataupun obat untuk menghalau agar anak-anak itu tidak datang. Nah, ini kita akan juga turun pun agak susah. Saya harus menggunakan 4 ikatan, maksudnya 2 kaki untuk memijak dengan agar tidak terpeleset, kemudian 2 tangan untuk memegang agar memberi keseimbangan badan, agar kaki pun tidak ikut terbebani terlalu kuat ya. Jadi saya harus menggunakan 2 tangan dan 2 kaki untuk bisa menuruni seperti ini. Kalau dilihat memang agak tidak terlalu serong kalau dilihat di video ini, tapi kalau betul-betul di real dia, di tempat yang betul seperti ini, coba lihat keadaan seperti ini, memang agak susah untuk naik sampai ke atas. Nah, saya pun hanya bisa berdiri dan duduk di atas bumbung ini. Nah, yang ini saya letakkan 1 tangga ya, saya tarik 1 tangga agar separuh daripada atap itu saya boleh naik dengan senang, dan separuh dia saya gunakan tangan dan kaki saja. Jadi keadaan seperti ini cukup curam. Keadaan ini kita harus berhati-hati semasa bekerja. Semoga memberi sedikit pengetahuan atau nasihat untuk kawan-kawan kita yang bekerja di bagian seperti renovasi atau perbaikan bumbung bocor atau gending bocor. Nah, seperti ini sangat-sangat curam. Ini kalau tidak biasa naik memang tak boleh naik. Nah, untuk menuruni seperti ini nanti saya pun akan menggunakan tali ya untuk membawa tong simen ini atau timba ini untuk turun ke bawah. Kalau saya bawa tong timba itu turun dengan tangan saya akan mesti tergelincir dan terpeleset ke bawah. Jadi saya tidak mau mengambil risiko. Saya pilih mengambil tali untuk menurunkan timba atau tong ini untuk ke bawah. Baru saya gunakan kedua tangan dan kedua kaki saya untuk bisa menuruni atap atau gending ini. Inilah kerja-kerja di bagian perbaikan ya. Perbaikan tuh seperti ini. Saya pun dulu tidak pasti bagaimana orang dulu memasang genting yang sangat curam ini, atau memang dia orang sudah biasa, jadi dia tidak terlalu
terpeleset, ataupun gentengnya baru ya, gentengnya baru belum ada lumut atau kotoran, jadi dia senang dipijak, tidak terpeleset. Nah seperti ini, sangat suram. Tinggal kita lihat, kalau kita lihat seperti ini agak biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.